Ah, Cibinong mah deukeut atuh Pak. Kita mulai karena kita itu Iya. Karena sekarang kalau nggak beralih ke online mati Pak. Saya pribadi kalau nggak ya untungnya saya memang sudah mulai dari awal. Jadi ketika ada kondisi seperti ini, lead-nya nggak terlalu besar banget seperti itu. Jadi saya sebenarnya sepakat dengan Bapak yang tadi. Jadi pembelajaran online untuk pengantin ini tidak bisa dilakukan ketika peserta didik yang dari dasar. Oh iya. Karena banyak sekali materi-materi, terutama kalau hanya untuk pengetahuan alat, barangkali kalau online bisa fungsi seperti apa untuk apa. Tapi ketika praktek, cara memoles misalkan benda tabur dan sebagainya, itu kan pasti langsung di ke wajah, alis dan sebagainya gitu. Jadi agak kurang apa namanya Bu? Jadi kompetensinya diragukan nantinya. Oke ya Pak. Jadi bisa secara teori, barangkali kalau praktek. Ya itu. Oke. Nah Pak, sebenarnya gini Pak, dengan online itu sedikit membantu dengan adanya video. Jadi mereka yang belum punya dasar sama sekali dikasih itu dulu, nanti pas ujian baru mau nggak mau harus hadir. Yang sekarang berjalan itu untuk online itu sebagai pelengkap, artinya bukan materi yang betul-betul pokok sehingga yang lainnya terabaikan, enggak. Ya, jadi ada online. Ketika online itu ketika ada hari-hari yang memang misalkan kondisinya agak inilah, tapi tetap nanti suatu saat mereka diberikan lagi waktunya untuk pemantapan dari online itu. Iya, memang ada beberapa yang mereka tidak bisa full online, itu harus masih blended seperti itu Pak. Sedikit pengalaman, nah kita punya e-learning pun kan dipakai sama organisasi profesi kesehatan di Depkes. Dulu itu mereka punya permasalahan adalah setiap tenaga kesehatan harus ikut satu training keluar kota, maksudnya di Jakarta itu biayanya mahal sekali, terus waktunya juga lama. Nah dengan dia punya LMS dengan materi konten video itu, jadi harusnya training seminggu jadi cuma 2 hari atau 1 hari karena sebelumnya mereka sudah belajar terlebih dahulu. Nah pas datang ke Jakarta mereka hanya ujian dan tanya jawab. Itu pun berlaku pembelajaran seperti di lembaga kami. Jadi maksudnya mereka belajar dulu, pas ada proyek dan lain-lain baru ada yang tidak mengerti baru tanya ke lembaga. Ya Pak, semoga ini Pak videonya cepat jadi seperti itu. Mungkin ada lagi yang lain mau bercerita pengalamannya, silakan Bapak. Dari kecantikan juga Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu panitia, teman-teman. Akhirnya kita reuni lagi sambil menimba ilmu. Ibu pemateri, kami orang-orang kecantikan itu sebenarnya pemahaman saya kemarin bercerita itu kami sudah melakukan daring. Tapi daring yang bagaimana yang dimaksud untuk pembelajaran? Jadi kisi-kisinya atau indikator yang seperti apa yang nanti imbasnya kepada peserta didik kami agar mumpuni hasilnya itu seperti tatap muka. Itu yang pertama Ibu. Terus yang kedua, saya sudah mencoba membuat kurikulum daring, tapi nanti juga efeknya tidak seperti semaksimal kita tatap muka. Jadi dilema juga gitu loh. Di sisi lain kita pandemi, yang kedua juga dengan adanya disrupsi teknologi kita juga butuh. Di sisi lain kita itu juga yang seperti apa gamang gitu. Itu pertanyaan Bu. Terima kasih. Susah banget Bapak pertanyaannya. Ya Pak, untungnya kita berbeda Pak. Kalau saya kan IT seperti itu. Nah, kalau saya lihat mungkin saya berdasarkan beberapa pengalaman kita. Tentu saja seperti yang saya sebutkan tadi memang nggak semuanya itu harus full online.
harus blended, ada juga yang bisa full online seperti itu. Tapi dengan online menurut saya luar biasa bisa membantu peserta seperti itu. Contohnya begini, saya juga ada ini Pak, ada pengalaman ya, ada pengalaman. Jadi kita itu punya pekerjaan di Asahimas, mungkin ada yang tahu Asahimas, pabrik kaca terbesar se Asia Tenggara. Jadi dia itu punya satu mesin yang tidak boleh mati 24 jam. Jadi kalau mati kacanya melalek semua. Dan kalau dia training nggak boleh tuh pakai mesin itu, karena kalau ada salah mencet bahaya semuanya. Akhirnya dibuatlah simulasi dengan materi video. Jadi kalau pencet ini hasilnya ini, kalau pencet ini hasilnya ini, dan itu sama banget. Akhirnya si peserta bisa training sesuai dengan real yang nyata seperti itu. Nah di situ agak sedikit membantu. Nah mungkin kalau dicantikan sih memang harus ada langsung ketemu tatap muka tuh harus ya, karena hasilnya seperti apa itu harus dilihat seperti itu. Kalau menurut saya ya memang harus blended mungkin Pak, harus blended, belum bisa full online. Tetapi dengan video pembelajaran itu sedikit membantu peserta. Jadi maksudnya harusnya dia belajar 10 hari bisa jadi cuma 3 hari pas ujian aja. Dan ujian dan lain-lain kan sama ya Pak ya, untuk materinya yang offline dan online seperti itu. Nah hasil akhirnya tetap sama. Itu yang untuk kompetensi seperti itu. Nggak nyambung ya Pak ya jawaban saya ya. Itu yang untuk kompetensi. Jadi saya pikir sih untuk kompetensi tetap bisa Pak dengan online, dengan metode seperti tadi. Jadi pas ujiannya tetap harus datang untuk mereka praktek, untuk kita lihat hasil karyanya seperti itu. Ya Bu, menyambung sedikit. Ini sebenarnya juga permohonan kepada Bapak Ibu panitia dari kementerian. Ini tidak lanjut ya Bu. Maksud saya semoga kami nanti yang hadir juga difasilitasi seperti yang Ibu paparkan. Amin. Amin. Ya peralatannya maksudnya akan seperti itu. Terus kemudian kemungkinan mungkin akan dibuatkan sebuah aplikasi simulasi. Jadi contohnya kalau saya alis Solo Putri itu adalah alis cantik. Kalau saya ngeklik alis menjangan raga itu berarti salah. Berarti tit salah. Oh berarti nilainya dikurangi, kompetensi tit kurang. Nanti kalau jaringnya kalau Sunda itu lereng neng, kalau saya Sidomuti oh salah. Begitu kemungkinan akan seperti itu. Jadi ya maksud saya ini ya coba memberikan contoh gitu loh Bu. Semoga ini kita ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu panitia begitu. Gitu. Ya, terima kasih. Saya dari LKP Imam Mandiri Kabupaten Blitar, Bapak. Oh iya. Baik, untuk selanjutnya mungkin yang akan menanggapi atau bertanya silakan sebutkan nama dan dari mana sebagainya. Iya, Ya, Pak. kita saling Biar kenalan atuh. Ya, oke. Terima kasih. Silakan dilanjut. Pak, itu udah ada timnya Pak. Saya Molek yang akan menyiapkan Pak. Sok mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman sebagian sudah ada yang kenal ya, karena kita Aku sama-sama. belum. Oh belum ya. Belum. Nama saya Mas Junjun, sering dipanggil dengan Mbak Uca. Halo, Saya Mbak dari Uca. LKP Rumi Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara. Sebelumnya saya berterima kasih kepada panitia. Tahun lalu, tahun 2019 tepatnya juga kurang lebih bulan 10 itu kita laksanakan kursus daring juga di Hotel Oni, tepatnya di Kabupaten Bogor juga. Alhamdulillah kami kemarin dibina sama Simolek
untuk pembuatannya, mulai dari bagaimana membuat silabus, bagaimana membuat topik per topik ya. Alhamdulillah kami bisa menyelesaikan 3 video. Itu videonya sudah kami masukkan ke YouTube kami di LKP Hobi Perbatasan, mulai penggunaan alas bedak, cara menggunakan alas bedak tabur, dan itu satu topik. Kemudian kita ambil lagi bagaimana cara menggunakan bedak tabur dan sebagainya, itu satu topik. Kemudian kita membuat bagaimana cara membuat alis, itu juga satu topik. Jadi kami sudah menyelesaikan ada 10 topik sampai tata rias wajah tingkat dasar. Itu kemarin yang kami diajarkan oleh Simolek, itu yang kami terapkan. Tapi kendala kami di sini cara membuat videonya itu karena menggunakan handphone, jadi masih goyang-goyang ya. Nah, iya, karena sarana prasarannya tidak mendukung seperti itu. Tapi apapun kita harus berbuat dulu. Ya, hasilnya nanti mau bagaimana atau bagaimana, mungkin mohon izin untuk sama Ibu Mei kemarin saya sudah konsultasi tentang video kami juga, katanya masih goyang, pengambilannya terlalu jauh karena kebetulan untuk pengambilan videonya juga kita belum dilatih atau gimana, karena mungkin adanya COVID kemarin kita katanya ada nanti ke lembaga untuk diajarkan. Mudah-mudahan nanti ini tindak lanjutnya yang dari Simolek atau yang ini baru. Ya, siapa Baru itu 1 hari ke lembaga untuk bagaimana sih cara membuat video itu. Ya, cara pengambilannya gimana gitu supaya nanti hasilnya bagus. Yang kita buat itu hanya ya seadanya aja gitu. Ya, masih menggunakan kamera, mudah-mudahan dengan koordinasi calon penerima bantuan sarana pendukung kursus daring ini kita bisa difasilitasi. Untuk jaringan internet untuk di daerah saya, karena daerah perbatasan, memang harus butuh jaringan yang betul-betul ekstra, karena jaringan kita itu bercampur dengan jaringan Malaysia seperti Digi. Itu jaringan Malaysia masuk, jadi kalau harus ada penangkis jaringan internet, karena kita berbatasan langsung dengan negara Malaysia, memang agak ribet untuk jaringannya. Tapi itu bukan menjadi kendala bagi kita. Kita tetap mengikuti bagaimana perkembangan yang ada di luar. Seperti itu. Mungkin kalau video kami bisa dilihat di YouTube LKP Hobi Perbatasan. Terima kasih. Terima kasih. Udah keren ya, udah punya video, tinggal terus bikin. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Yang lain silakan. Ya, silakan Bu. Mbaknya silakan, Mbak. Ini kameranya di mana itu? Kameranya Oke, di mana? di sini tuh semuanya udah keren, udah terbiasa bikin konten, udah biasa pembelajaran online juga. Jadi hanya apa? Yang perlu disupport apanya? Hardware-nya ya. Hardware-nya seperti itu. Oke. Biasanya kalau murid-muridnya sendiri berubah nggak sih Bu dari offline ke online pesertanya dari segi jumlah? Jumlah pesertanya enggak juga ya. Kebanyakan mereka peserta dari mana Bu? Penduduk sekitar Oke, jadi tapi peserta umum gitu ya? 1 kabupaten. Oke. Oke Pak Bento, ini kebanyakan mereka tuh sudah oke banget, udah bisa bikin video, udah